Halo teman-teman, pecinta catur. Kembali lagi Tarigan Catur Channel. Video Master Indonesia, Arif Abdul Hafiz, mendapatkan kesempatan berharga ya dengan menjajal kemampuan salah satu Super Grandmaster asal Rusia yang berperingkat 17 dunia, yaitu Grandmaster Alexander Grischuk. Dalam pertandingan babak ke-9 ajang Title Tuesday Blitz yang berlangsung pada hari Selasa atau Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Di sini, Grandmaster Alexander Grischuk yang menggunakan catur bola putih memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion E5 oleh FM Arif Abdul Hafiz. Kuda F3, kuda C6, dan gajah B5. Grandmaster Grischuk membawa permainan ini masuk ke dalam pembukaan Ruy Lopez. Kuda ancam pion dan pion melindungi ya. Gajah C5, gajah pukul kuda, dan pion D pukul gajah di petak C6. Kuda D2, gajah E6, dan rokade pendek oleh putih. Kuda D7, kuda ancam gajah, dan gajah mundur ke B6. Kuda ancam gajah, menteri tambah support untuk melindungi gajah. Raja H1, gajah pukul kuda, dan pion pukul gajah di B3. Pion ancam kuda, kuda kembali ke F3, dan kuda C5. Kuda D2, kuda E6, dan kuda C4 ancam gajah hitam. Rokade pendek oleh hitam dan gajah D3. Gajah C5, gajah C3, dan pion ancam kuda. Sehingga kuda bermanuver ke petak A5 dengan tempo ancam pion yang ada di C6. Menteri melindungi pion tersebut dan menteri G4. Di sini jelas menteri putih menempatkan posisinya sama ya dengan menteri hitam di petak diagonal H3 hingga C8. Ini tujuannya banyak, misalkan membuat kuda hitam jadi tidak bisa leluasa untuk berpindah, atau mungkin untuk mengajak adu menteri di langkah-langkah selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Gajah ancam kuda dan pion B4. Benteng D8 dan kuda B3. Menteri F7, pion H3, dan kuda F4. Raja H2. Di sini ada langkah menarik yang dilakukan oleh hitam dengan kuda pukul pion di petak D3. Jika pion pukul kuda, maka menteri pukul kuda. Dan FM Arif Abdul Hafiz akan mendapatkan keuntungan satu pion di posisi seperti itu. Tetapi di sini yang dilakukan oleh Grandmaster Alexander Grischuk bukan pion pukul kuda, tetapi dengan kuda berpindah ke petak A5. Gajah pukul kuda, benteng pukul gajah, dan kuda F4. Benteng pukul pion dan benteng D7. Benteng A1, pion ancam menteri. Menteri mundur ke F3 dan menteri E6. Benteng D1, benteng D8, benteng pukul benteng, dan benteng pukul benteng di petak D7. Pion B3, raja H7, gajah B2, dan di sini kesalahan FM Arif Abdul Hafiz dengan meletakkan benteng ke petak D2. Ini membuat Grandmaster Alexander Grischuk unggul secara posisi cukup telak, yaitu plus 6,7. Bahkan di posisi seperti ini, untuk mencoba remis saja sudah sulit, apalagi untuk mendapatkan kemenangan. Tapi FM Arif Abdul Hafiz tidak menyerah
dan terus melanjutkan permainan sampai akhir. Gajah ancam benteng, benteng mundur, gajah pukul kuda, pion pukul gajah, dan di sini menteri pukul pion. Grandmaster Alexander Griskuk juga melakukan langkah blunder. Kalau yang dilakukan adalah menteri pukul pion, ini pasti akan sangat berbahaya bagi hitam. Tapi karena yang dilakukan adalah menteri pukul pion, maka keunggulan secara posisi menjadi lebih tipis dengan plus 2,1. Tapi keunggulan ini jika bisa terus dijaga, maka akan berbuah kemenangan untuk Grandmaster Alexander Griskuk. Benteng melindungi pion dan pion F3. Menteri E5, menteri pukul menteri, dan pion pukul menteri. Benteng A6 ancam pion dan benteng D6 melindungi pion. Pion H4, raja G6, dan raja G3. Raja F6, pion C4, dan pion G6. Pion ancam benteng, benteng E6, dan benteng A8. Benteng E7 dan benteng D8. Raja E6, raja F2, dan benteng D7. Benteng pukul benteng, raja pukul benteng, dan pion G3. Raja E6, pion F4, dan raja F6. Raja F3, raja E6, dan pion pukul pion di petak E5. Raja pukul pion dan raja E3. Raja F6, raja F4, dan raja E6. Tepat setelah Grandmaster Alexander Griskuk melangkahkan raja ke petak G5, tepat di posisi seperti ini, FM Arif Abdul Hafiz memutuskan untuk menyerah karena situasi sudah sangat sulit bagi FM Arif Abdul Hafiz. Semisal di sini raja pindah ke petak F7, di sini tergantung situasi. Misalkan putih bisa melakukan langkah pion ke petak E5. Misalkan raja ke sini, maka pion maju terus. Misalkan raja G8, maka raja pukul pion. Raja F8, raja pukul pion. Raja E7, maka tinggal raja G6, raja pukul pion, dan pion maju terus. Hingga akhirnya pion putih tidak bisa dipertahankan untuk promosi, dan ini pasti akan sangat sulit bagi FM Arif Abdul Hafiz. Maka dari itu, sebelum ini terjadi, sudah memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup ya. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.